Pemerintah Kota Denpasar menargetkan terwujudnya generasi digital. Untuk itu, seluruh SMP negeri di Kota Denpasar pada periode waktu itu sudah harus melakukan digitalisasi sektor keuangan. Target itu dimaksudkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses transaksi, tak hanya di pemerintahan tapi juga dunia pendidikan. Kanal digital sesungguhnya salah satunya adalah berbasis QR code ya, ada QRIS, ada juga kanal digital lain. Intinya bahwa ke depan ujungnya goal yang ingin dicapai adalah bagaimana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari setiap proses transaksi. Tidak saja sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, tidak saja di pemerintah daerah dengan pendapatan dan belanjanya, tetapi juga kepada masyarakat. Yang ujung-ujungnya nanti apabila transaksi ini transparan dan akuntabel, maka mendorong pertumbuhan ekonomi, menggiatkan berbagai sektor, serta menumbuhkan sejak kecil ya di usia berikutnya di milenial dan di set dan milenial, mereka akan menganut asas kejujuran seperti kantin jujur yang disampaikan di SMP 2 ya. Jadi sebenarnya transparansinya berbasis teknologi ini asasnya adalah kejujuran sesungguhnya. Sehingga penerima tidak menerima lebih atau kurang, si pemberi atau si pembayar tidak juga melakukan kelebihan transaksi. Apabila terjadi kelebihan transaksi maka terbaca di basis QR code ini. Nah, kami bekerja sama dengan Bank BPD Bali dan Bank BPD Bali juga sedang melebarkan sayap bekerja sama dengan berbagai bank penyelenggara QR Code sebagai gerbang pembayaran nasional. Dan tentu hari ini kita hadir di SMP 2 tujuannya sekali lagi bahwa kita memasifkan gerakan digitalisasi sektor keuangan di keluarga besar sekolah yang sudah masuk dalam generasi Z, dan nanti kita akan bergerak juga ke SMA, perguruan tinggi sebagai generasi milenial. Dan di kelompok-kelompok masyarakat, pelaku dunia usaha UMKM sudah dilakukan, ke pasar-pasar juga sudah dilakukan. Dan saatnya memang kita pertahankan identitas Denpasar sebagai kota digital ini. Kalau untuk SMA kapan Pak? SMA, uji coba sudah dilakukan, dan nanti dalam waktu dekat kita akan launching di kelompok SMA SMK. Sama dengan apa ada target mungkin Pak di tahun berapa semua SMP? Di tahun ini, bukan lagi di tahun ini ya, sampai pertengahan tahun ini seluruh SMP negeri, 15 SMP negeri kita akan target untuk melakukan gerakan digitalisasi sektor keuangan. Kemudian sampai akhir tahun nanti SMA SMK di Denpasar negeri kita target. Bukan berarti ada perbedaan negeri dan swasta. Setelah itu kita akan juga lanjutkan nanti melalui musyawarah kerja kepala sekolah, baik SMP, SMA maupun SMK. Ada kendala nggak Pak selama penerapan ini Pak? Uji cobanya mungkin? Tentu adaptasi teknologi pastilah ada kendala. Jadi ada Bank BPD Bali dan BI ini selalu misalnya sinyal yang terganggu, termasuk saldo yang tidak tersedia kan ya kan. Nah, jadi ini memang pemanfaatan teknologi juga pasti ada konsekuensi, tetapi tentu kita berharap di Kota Denpasar ini sangat minimal gangguan yang terjadi ya. Pak, urgensi dari Urgensinya kenapa? Karena memang saat ini anak-anak kita, masyarakat kita sangat adaptable terhadap teknologi. Yang paling mereka dekat adalah teknologi, baik dia lewat gadget HP, macam-macam lah gitu kan. Nah, ketika anak-anak kita khususnya ke sekolah, ada kewajiban mereka membayar iuran komite di kantin, suka duka dan sebagainya kan. Nah, sangat urgent apabila memanfaatkan teknologi digital. Urgentnya begini, kadang-kadang sering terjadi anak-anak kita, mohon maaf ini kan kasus-kasus tertentu, mereka sudah dibekali uang oleh orang tuanya, kadang-kadang sampai di sekolah tidak dilakukan kewajibannya, demikian sebaliknya. Sehingga antara orang tua dengan sekolah akan bisa menjalin komunikasi transparansi ya antara anak dan anak-anak di tengah-tengah, orang tua sebagai mediator. Nah, kejujuran ini dilatih sejak dini ya. Saya kira itu kompetensi anak-anak kita basisnya harus disiplin dan kejujuran. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edi Mulya usai kegiatan generasi digital di SMPN 2 Denpasar, Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023, mengatakan penerapan digitalisasi pada tiap proses transaksi tersebut diyakini akan dapat memupuk kejujuran. Untuk itu pihaknya bekerja sama dengan Bank BPD Bali dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Disdikpora. Kota Denpasar mulai menerapkan generasi Denpasar digital. Pilot proyek dari kebijakan ini adalah SMPN 2 Denpasar.
Ada beberapa pembayaran yang menerapkan digitalisasi di sekolah tersebut, seperti Kantin Kejujuran, Depot Mesari, dan Warkom. Ditambahkannya, penerapan sistem digital pada pembayaran kegiatan sekolah nantinya akan diterapkan juga ke SMA SMK dan perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Denpasar. Sebelumnya juga telah dilakukan penerapan sistem ini ke kelompok-kelompok masyarakat, dunia usaha, pasar. Lah SMP Negeri 2. Oke. Nanti di sekolah lain akan ada? Ya, negerinya. Ini nanti pembayarannya untuk apa aja Pak yang scan QR? Ya, itu tadi kan untuk dana sosial, kantin kejujuran. Nah, ini kita coba anak-anak kita, karena anak-anak milenial kita ini kan sudah pintar-pintar sekali menggunakan. Untuk target benar kapan semua sekolah di... Ya, belum lah, ini baru kita uji coba. Ini sebagai pilot proyek dulu lah, pilot proyek lah. Pak, kenapa SMP 2 yang jadi pilot project ya Pak? Iya, karena ini kan kemarin sudah kita uji coba kemarin. Oke. Udah waktu tahun lalu ya, di Spentu Festival. Kita coba, kita belanja juga sudah, anak-anak kita uji coba sudah. Makanya kita ini sekarang kita resmikan. Dari uji coba nih kok gimana gini ya Pak? Ya baik, bagus. Respon Jadi dari- respon dari anak-anak kan kita nggak bisa paksakan anak-anak ya. Nah dari November itu sampai sekarang itu responnya bagus, makanya kita bersama Pak Kepala Bapenda. Berarti untuk target SMP yang lain belum Pak ya? Belum, nanti kita evaluasi lagi. Pak, untuk SMA mungkin Pak ada pilot projectnya Pak? Kalau SMA Oh, beda ya? bukan saya, SD. udah nggak salah. Oke, oke. Oke. Siap. SD Pak? Hah? SD benar? SD. SD belum. Ngabok PSD. Ini termasuk bayar SPP pakai QR code? Untuk uang komite SPP kan nggak bayar. Uang komite. Kalau uang ada sumbangan apa dari komite ya langsung. Jadi biar ada transparan. Ada harapan mungkin Pak dengan SMP 2 jadi pilot project mungkin Pak? Ya kita harapkan kan nanti imbasnya ke sekolah-sekolah negeri dulu, SMP negeri yang lain. Sementara itu, Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama menjelaskan pembayaran yang dilakukan secara digital di SMPN 2 Denpasar ini masih meliputi untuk dana sosial dan kantin kejujuran. Uji coba pembayaran secara digital ini juga sempat dilakukan pada Spentu Festival yang diadakan pihak sekolah tahun lalu. Melihat dari antusias dan keberhasilan itulah, aplikasinya diuji cobakan pada beberapa pembayaran yang ada di sekolah. Eka Adiasa, Bali Pos.